Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 469. Di kursi penumpang dan kursi belakang ada semua pakaian dan stocking Li Jiaxin. Apalagi stocking keritingnya yang jelas baru diganti pagi harinya. Yah, aku sedang terburu-buru berangkat kerja dan lupa mengemasnya. Aku akan mengemasnya sekarang. Li Jiaxin berkata sambil tersenyum, tapi dia berpikir, jika aku tahu lebih baik, aku akan memasang yang baru membeli pakaian dalam beranda di sini. 5 menit kemudian, Li Jiaxin mengemasi semua pakaiannya, dan mereka bertiga pergi ke kamar presidensial di Hotel Hilton. Ada seorang pria dan seorang wanita duduk di dalam kotak. Wanita itu berpakaian sangat santai, mengenakan sepatu bot kulit hitam, celana jeans biru, dan jaket kulit hitam, kebetulan dia sedang menyilangkan kaki dan sedang bermain-main dengan ponselnya. Pria di sebelahnya memiliki ekspresi dingin dan ekspresi arogan. Su Chen, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini yang bau-bau, dan ini agennya, Andi. Siapa kamu? Andi berkata dengan tenang, sama sekali tidak menganggap serius Su Chen. Ini rekan saya, di sini untuk membahas detail kerjasama ini, kata Li Jiaxin. Rekanmu? Itu benar. Apa kamu salah? Apa kamu tidak tahu reputasi kekasih kita? Terakhir kali dia menjadi manajer, tapi kali ini hanya ada satu karyawan. Hanya kalian bertiga, kualifikasi apa yang harus kamu ikuti bersama kami? Besar sayang berbicara tentang kerjasama. Li Jiaxin dan He Xiying tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Lalu siapa yang ingin kamu datangi untuk berbicara? Biarkan CEO Anda datang ke sini, Anda tidak memenuhi syarat. Kata Andi sambil menyilangkan kaki. Saya baru saja syuting serial TV dan memainkan pemeran utama wanita kedua. Apakah saya benar-benar menganggap diri saya sebagai bintang besar? Saya tidak peduli dengan kebaikan saya sendiri. Mendesis. Kedua wanita itu begitu ketakutan hingga dada mereka bergetar. Su Chen terlalu kejam, dia bahkan berani memarahi yang bau-bau. Nak, katakan padaku apa yang kamu katakan. Aku, Baby Yang, adalah seorang bintang wanita populer di Tiongkok. Beraninya kamu memarahiku. Percaya atau tidak, jika aku memposting Weibo sekarang, jutaan penggemarku akan menenggelamkanmu dengan ludah mereka. Jika saatnya tiba, grup Lin Anda juga akan dimarahi oleh para pejuang keyboard di internet hingga bangkrut. Li Jiaxin dan He Xiying panik. Inilah yang paling mereka takuti. Meskipun reputasi yang bau-bau belum mencapai puncaknya, potensinya sangat besar. Jika dia benar-benar menyebarkan berita buruk tentang grup tersebut, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi grup Lin. Mes. Yang, jangan marah. Kita harus bicara hati-hati. Jangan impulsif. Yang Bao Bei melipat tangan di dada dan berkata dengan arogan. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku tidak mempedulikannya. Aku punya 2 persyaratan. Oke, beritahu aku. Li Jiaxin buru-buru menyetujuinya. Saat kami menandatangani kontrak, jumlah kontraknya adalah 3 juta, tetapi sekarang, setelah syuting serial TV, reputasi saya meningkat pesat, dan saya telah menjadi aktris lini pertama yang super. Bonus penandatanganan hanya 3 juta, dan saya bahkan membeli potretku. Haknya saja tidak cukup, jadi sekarang, aku ingin kamu meningkatkan bonus penandatanganan. Ini. Ekspresi Li Jiaxin dan He Xiying berubah drastis. Mes. Yang, saya ingin tahu berapa banyak yang ingin Anda tambahkan. Pokoknya, karena kita sudah saling kenal, aku akan memberimu harga persahabatan 100 juta. Apa? 100 juta? Kedua wanita itu diam-diam terpana, hanya untuk syuting beberapa iklan, biayanya sebenarnya 100 juta. Ini seperti singa yang membuka mulutnya. Lagi pula, kamu harus membiarkan orang ini berlutut untuk meminta maaf kepadaku dan menjilat debu sepatuku. Jika tidak, meskipun masalah ini belum selesai hari ini, selama aku mengirim beberapa postingan Weibo, kamu akan menunggu. Tutup. Ekspresi kedua wanita itu tidak ramah. Tidak apa-apa mengeluarkan biaya penandatanganan 100 juta, tetapi jika Anda ingin idola pria saya berlutut dan meminta maaf, maka saya tidak akan menyetujuinya. Jangan melihat kelebihanmu sendiri. Operasi plastik seperti milikmu semua dilakukan di jalur perakitan. Bagaimana kamu bisa bernilai 100 juta? Kamu malah menuduhku melakukan operasi plastik. Biar ku beritahu, wajahku diperiksa dokter. Kamu memfitnahku. Percaya atau tidak, aku memfitnahmu. Sue, aku akan menunggu, kata Su Chen sambil menyilangkan kaki. Patah. Andi berdiri dan memandang Su Chen dan yang lainnya. Kamu, grup Lin, memiliki temperamen yang buruk. Kamu berani tidak menghormati kekasih kami. Tunggu saja. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, aku pasti akan membiarkanmu Lin de kelompok runtuh. Kalau begitu aku akan menunggu. Bayi besar, ayo pergi. Sebelum kamu pergi, keluarkan biaya penandatanganan dan ganti rugi. Totalnya 15 juta. Jika kurang dari 1, aku akan membuangmu keluar jendela. Kedua wanita itu terlalu takut untuk berbicara. Ini hanyalah pertarungan antar dewa. Su Chen terlalu kejam. Haha, bukankah hanya 15 juta?
Ini bukan apa-apa bagi kami sayang. Kami hanya akan memberikan kompensasi padamu, tapi ingat, ketika kamu menghadapi kebangkrutan, jangan datang memohon kepada kami. Kalau begitu aku akan menunggu. Ruangan menjadi sunyi, dan Li Jiaxin berkata dengan cemas. Su Chen, kita mendapat masalah kali ini. Jika Yang Baobei memperburuk keadaan, segalanya akan sulit ditangani. Jika kelompok itu disalahkan, hukuman paling ringan adalah pemecatan. Saya hanya seorang bintang kecil. Bagaimana saya bisa begitu gugup? Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Meski dia belum menjadi sosok yang menonjol, dia tetap menjadi bintang di industri hiburan. Saya khawatir jika dia terus menimbulkan masalah, itu juga akan berdampak buruk pada grup kami. Setelah bangun dan melakukan peregangan, Su Chen berkata, ini sudah siang. Ayo kita cari makan dulu. Aku akan urus ini. Jangan takut. Setelah keluar dari hotel, Baby Yang dan Andi masuk ke mobil pengasuh mereka, kemarahan di wajah mereka belum hilang. Saudara Andi, mereka Lin Group sangat tidak tahu malu. Kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kamu harus memberi mereka rasa. Jangan khawatir, saya baru saja menghubungi beberapa kompi Angkatan Laut. Nanti saya kirim pesan di Weibo. Saat itu, puluhan ribu kompi Angkatan Laut akan mengepung Lin Group mereka. Tidak hanya anak laki-laki bernama Su Chen itu, bahkan presiden mereka pun punya untuk berlutut dan memohon padaku. Ya, kakak Andi adalah yang terbaik bagiku. Alasan utamanya adalah penampilanmu bagus. Keterampilan verbalmu semakin baik. Saudara Andi, Anda harus berterima kasih kepada para direktur hebat itu untuk ini. Setelah tidur dengan mereka beberapa kali, Anda sekarang telah melatih mereka untuk mengetahui segalanya. Jika tidak, mustahil untuk melayani Anda dengan baik. Itu benar. Jika Anda tidak ada pekerjaan, carilah beberapa sutradara lagi untuk diajak tidur, serta CEO perusahaan film dan televisi. Saat itu, Anda akan memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang dapat Anda gunakan. Aku mengerti, kakak Andi. Dering-dering-dering. Saat keduanya sedang berbicara, ponsel Andi tiba-tiba berdering. Itu bos yang menelepon, aku akan menjawabnya dulu. Bab 470. Saudara Andi, tolong jawab teleponnya secepatnya. Saya kira bos mengetahui hal ini dan siap membantu kami menyelesaikan masalah ini. Yang Bau-Bau berkata sambil tersenyum. Saya pikir itu mungkin. Jika bos memobilisasi seluruh artis perusahaan untuk bersama-sama memboikot Lin Group, maka masalah ini akan lebih mudah ditangani. Saya yakin mereka bahkan tidak akan bertahan selama 3 bulan. Menurutku juga begitu. Yang Bau-Bau meraih lengan Andi dan berkata, Saudara Andi, cepat angkat teleponnya. Saya tidak tahan lagi. Saya harus membuat pria itu membayar harganya dan membuatnya berlutut di depan saya dan meminta maaf. Kalau begitu, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Andi mencubit gunung di depan Yang Bau-Bau dan berkata sambil tersenyum. Oh, menyebalkan sekali. Orang-orang tahu bos melakukan ini karena wajahmu. Aku pasti akan menjaga kakak Andi dengan baik dan membeli beberapa set pakaian dalam dan mainan lagi nanti, hanya untuk memastikan kamu menyukainya. Lebih baik kau memahamiku, pelacur kecil. Andi mengangkat telepon dengan santai dan berkata, Bos, kenapa kamu mencariku? Apakah karena Lin Group? Persetan, kamu berani mengatakan ini. Mulai hari ini, kamu akan dipecat dari perusahaan. Cepat kembali, kemasi barang-barangmu, dan keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi seumur hidupku. Bang! Orang di ujung sana menutup telepon, memarahi Andi dan Yang Baobei hingga kebingungan. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah bos meminum obat yang salah dan benar-benar memecat kita? Yang Bau-Bau berkata dengan mata terbuka lebar. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya khawatir ada kesalahpahaman di sini. Cincin. Telepon di tangannya berdering lagi, dan Andi mengeluarkannya untuk melihatnya. Sutradara Zhang Ermo menelepon. Dia mungkin ingin berbicara tentang film itu. Ya, saudara Andi, jawab teleponnya dulu dan lihat apa yang terjadi. Zhang Ermo adalah direktur internasional. Saya tidak bisa menyinggung perasaannya. Sutradara Zhang, apakah syuting adegan kita akan segera dimulai? Kita akan kembali sekarang. Jangan khawatir, kata Andi sambil tersenyum. Sayang sekali. Mulai sekarang, kerja sama kita dibatalkan. Semua adeganmu di filmku telah dihapus. Tolong hubungi aku jika kamu tidak menginginkannya di masa depan. Cincin. Telepon ditutup, tetapi detik berikutnya, telepon berdering lagi. Ini Direktur Li dari stasiun TV Yanjing. Dia mungkin ingin kita berpartisipasi dalam variety show stasiun TV mereka, kata Andi dalam hati. Direktur Li, kami semua siap dan dapat merekam acaranya kapan saja. Merekam acara sialan, izinkan saya memberitahu Anda, mulai sekarang, Anda akan dilarang oleh stasiun TV Yanjing, dan Anda tidak akan pernah bisa tampil di program kami lagi. Telepon ditutup lagi. Yang Bau-Bau dan Andi tertegun dan terpuruk di dalam mobil dengan wajah pucat. Kak Andi, ada apa? Oke, kenapa kamu melarangku? Aku juga tidak tahu. Andi menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan gemetar. Jangan khawatir dulu.
Saya akan bertanya kepada rekan-rekan saya di perusahaan apa yang terjadi. Secara berturut-turut, Andi melakukan lebih dari selusin panggilan telepon. Tapi saya menemukan bahwa semua orang mematikan ponsel mereka. Tidak ada yang bisa dihubungi. Yang Baobe juga tidak menganggur. Dia mulai mengambil ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke teman-temannya di industri hiburan. Namun tidak ada keraguan bahwa setiap pesan WeChat telah ditolak, dan dia telah diblokir oleh pihak lain. Perubahan itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tak satu pun dari mereka bisa bereaksi. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Akhirnya, Andi menahan diri dan menelepon bos perusahaan. Bos, mengapa Anda ingin memecat kami? Terlebih lagi, stasiun TV dan sutradara lain telah mengumumkan penghentian kerja sama dengan kami. Apa yang terjadi? Baby yang adalah sapi perah perusahaan kami. Jika dia dipecat, kami akan menderita kerugian yang sangat besar. Kalian berani mengatakan itu. Hanya karena kalian berdua yang kalah, aku kehilangan ratusan juta dalam sekejap. Apa? Ratusan juta hilang? Andi berteriak keras. Bukalah Weibo dan bacalah sendiri, dan izinkan saya memberitahu Anda, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan secara damai, saya akan mencegah Anda berdua melihat matahari besok pagi. Weibo. Keduanya saling memandang, dan Yang Baobe segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menyegarkan Weibo. Pada saat ini, mereka berdua menemukan bahwa berita tentang pemblokiran mereka telah menyebar luas di internet. Terlebih lagi, pencarian terpopuler di Weibo semuanya tentang saya. Tapi tidak satupun dari mereka yang bagus, semuanya hitam. Dan tidak hanya itu, dia juga secara pribadi dilarang oleh Komite Sentral Yanjing dan tidak lagi diizinkan tampil di program atau film dan drama televisi apapun. Bang! Jantung Yang bau-bau berdebar kencang dan dia menjatuhkan ponselnya ke tanah. Tidak ada keraguan bahwa ini membunuh diriku sendiri. Apa yang terjadi? Informasi kotorku sangat rahasia dan tak seorang pun akan mengetahuinya. Selain itu, aku hanya seorang bintang kecil. Bagaimana aku bisa mengingatkan orang-orang besar di Yanjing untuk menyebutkan nama mereka secara pribadi? Aku mengerti, pasti ada seseorang di belakangmu. Ini tidak mungkin. Hubunganku dengan semua orang sangat baik. Aku tidak pernah menyinggung siapapun. Tidak mungkin menjadi seperti ini. Bang! Ponsel Andi pun jatuh ke tanah, dan wajahnya pucat pasi. Saya ingat, meskipun Anda berada di industri hiburan dan tidak menyinggung orang lain, Anda baru saja menyinggung seseorang. Yang Baobe juga tercengang saat itu juga. Apakah kamu berbicara tentang pria bernama Su Chen? Tidak, itu benar. Andi bahkan tidak dapat berbicara dengan baik, dan anggota tubuhnya gemetar seolah-olah dia menderita penyakit Alzheimer. Kalau dipikir-pikir baik-baik, saat kita berbicara, dia sama sekali tidak memperhatikanmu. Ini sangat tidak normal. Mata Yang Bau-bau membelalak. Saat Andi mengatakan ini, dia juga menjadi tercerahkan. Saya ingat, saya telah bertemu banyak bos sebelumnya, dan mereka semua merendahkan diri ketika bertemu dengan saya. Tapi Su Chen ini berbeda. Dia memberi saya perasaan yang sama seperti tuan muda di Yanjing itu. Tanggapi saya dengan serius, jika dia tidak memiliki identitas dan latar belakang yang kuat, dia tidak bisa setenang itu. Maka pasti dialah yang benar, jika tidak, kamu tidak akan bisa melakukannya dengan baik, dan seluruh Tiongkok akan mulai memblokirmu. Tapi dia hanyalah karyawan Lin Group. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan yang begitu hebat? Kamu tidak mengetahui hal ini. Andi menganalisis. Sejauh yang saya tahu, bos grup Lin dikenal sebagai wanita tercantik di selatan Sungai Yangtze, dan generasi kedua yang kaya berbondong-bondong mendatanginya. Saya pikir dia mungkin agen rahasia di grup Lin, mencoba mendekati Lin Ruohan dan menangkapnya. Tapi tidak penting lagi untuk mengatakan ini sekarang. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Lalu tunggu apa lagi? Datang dan ikuti aku ke Lin Group untuk meminta maaf. Bab 471. Setelah makan, Su Chen dan 3 orang lainnya kembali ke Departemen Hubungan Masyarakat dengan makanan lengkap. Su Chen, apakah kamu sudah selesai menangani semua urusan yang ditugaskan padamu? Begitu dia memasuki pintu, Su Bing bertanya dengan gembira. Su Bing tahu betul tentang karakter Yang Bau-bau. Bahkan jika Li Jiaxin dan He Xiying mengikuti, Su Chen tidak akan mampu mengatasinya. Dia pasti akan dimarahi oleh pihak lain, yang membuatku merasa senang hanya dengan memikirkannya. Li Jiaxin dan He Xiying sama-sama tampak gugup dan tidak tahu bagaimana cara berbicara. Meskipun mereka dan Su Bing biasanya tidak besar atau kecil, mereka terbatas pada hal-hal di luar pekerjaan. Dalam hal pekerjaan, tidak boleh ada ambiguitas. Semuanya sudah ditangani. Apakah sudah ditangani? Su Bing tercengang, Yang Bau-bau terkenal sulit untuk dihadapi. Dia pergi ke sana beberapa kali tetapi gagal mendapatkannya, jadi dia pergi ke sana sekali dan mendapatkannya. Mungkinkah penampilan itu mengkhianatimu? Tapi berapa lama? Apakah itu terlalu pendek? Bagaimana caramu melakukannya? Tanya Su Bing penasaran. Usir dia dan berhenti bekerja sama dengan mereka. Sesederhana itu. Engah. Li Jiaxin dan He Xiying hampir muntah darah. Meskipun memang seperti itu, harap bersikap bijaksana. Andalah yang mengacaukan masalah ini, bagaimana Anda bisa tetap percaya diri? Usir mereka. Kemarahan Su Bing langsung melonjak.
Saya meminta Anda untuk membahas kerjasama, bukan untuk menimbulkan masalah. Tahukah Anda seberapa besar dampaknya terhadap kelompok kita jika terjadi kesalahan dalam masalah ini? Dia hanya seorang bintang kecil. Jika dia tidak bekerja sama, dia tidak akan bekerja sama. Mengapa kamu begitu bersemangat? Apakah kalian berdua berhubungan? Kamu sangat peduli padanya. Mungkinkah kamu ingin mencuri uang perusahaan? Engah. Subing sangat marah hingga bintang muncul di matanya. Bagaimana aku bisa berhubungan dengannya? Lalu kenapa kamu begitu bersemangat? Cari saja bintang lain. Su Chen memutar matanya dan berkata, sekarang ini bukan tentang mencari selebriti. Baby yang bukan orang baik. Jika dia menjadikan masalah ini sebagai masalah besar, itu tidak akan baik untuk grup kita. Subing berkata dengan tajam. Jangan khawatir, dia tidak punya keberanian. Ding dong. Pintu lift Departemen Hubungan Masyarakat terbuka, dan seorang pria dan seorang wanita keluar. Melihat pria dan wanita itu, semua orang di Departemen Hubungan Masyarakat menjadi bingung. Sebenarnya itu Yang Bao Bao dan Andi. Subing merasakan kepalanya berdengung, lalu dunia mulai berputar, dan dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Baru saja terjadi konflik, dan mereka datang ke pintu begitu cepat. Mungkin ada reporter di luar, dan kita harus menenangkan emosi mereka. Setelah menyesuaikan riasannya, Subing berjalan cepat, memikirkan solusi dalam pikirannya. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, kerugian harus diminimalkan. Mes. Yang, Mer. Andi, apa yang terjadi barusan, saya ingin memberitahu Anda. Ketika Subing berjalan mendekat, Yang Bao Bei dan Andi mengabaikannya sama sekali, tetapi berjalan lurus menuju Su Chen. Hati Subing bergetar. Sekarang sudah berakhir. Ini untuk membalas dendam dan menyelesaikan masalah dengan Su Chen. Meski ada sedikit perselisihan di antara keduanya, mereka tidak bisa membiarkan semuanya berjalan terlalu jauh. Orang-orang di Departemen Hubungan Masyarakat juga bingung. Saya tidak menyangka mereka datang ke perusahaan untuk menimbulkan masalah. Pada titik ini, kita harus memikirkan cara. Di seluruh Departemen Hubungan Masyarakat, mereka boleh menindas siapapun, tetapi jika mereka berani menyentuh rambut idola prianya, hal ini sama sekali tidak diperbolehkan. Memikirkan hal ini, para wanita di Departemen Hubungan Masyarakat berdiri. Jika mereka berani menyentuh Su Chen, mereka akan mempertaruhkan nyawa. Berdebar. Sebelum wanita dari Departemen Hubungan Masyarakat dapat mengatakan apapun, Yang Bao Bao dan Andi langsung berlutut ke arah Su Chen. Brengsek. Apa yang terjadi? Berlutut saat kamu muncul. Apakah Anda datang mengunjungi makam? Li Jiaxin dan He Xiying tampak bingung. Mereka tahu persis apa yang terjadi di hotel tadi. Sebelumnya, dia terus berkata bahwa dia akan membuat Su Chen membayar harganya, tapi sekarang dia benar-benar berlutut. Wajahnya berubah terlalu cepat. Bang bang bang. Yang Bao Bei dan Andi tidak hanya berlutut, tetapi juga bersujud kepada Su Chen sebanyak 3 kali. Puan Su, kami tahu kami salah. Tolong jangan berdebat dengan kami. Anda punya banyak uang, jadi perlakukan kami seperti kentut. Tidak ada gunanya berdebat dengan kami. Mendesis. Wanita di Departemen Hubungan Masyarakat menarik napas dalam-dalam. Terutama Subing. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Di mana kesalahanmu? Saya menunggu Anda memposting di Weibo dan menyewa tentara angkatan laut untuk datang dan menyelesaikan masalah dengan saya. Ada apa denganmu? Puan Su, tolong berhenti mengolok-olok saya. Saya hanyalah bintang muda tingkat 18. Jika Anda tidak berpengetahuan seperti saya, bukankah itu akan menurunkan status Anda? Itu tidak sepadan. Sekarang saya tahu bahwa saya adalah bintang kecil di tingkat ke-18, bukankah saya masih mengklaim bahwa saya adalah bintang besar di tingkat ke-18? Mengapa saya mengubah nada saya begitu cepat? Ya, saya terlalu narsis sekarang. Saya hanya bisa menganggap baris ke-18 sebagai baris di bawah umur. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bekerja sama dengan grup Lin. Dan saya sudah memikirkannya. Saya akan bekerja dengan Lin Group gratis seumur hidup. Bekerja sama dan tidak meminta apapun, selama Anda bisa memaafkan kami. Sudut mulut Subing bergerak-gerak. Su Chen, apa yang dia lakukan pada Yang Bao Bao? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Jika dia bisa bekerja sama dengan grup Lin secara gratis seumur hidup, itu pasti akan menjadi berkah besar bagi grup Lin. Maaf, Lin's Group adalah perusahaan besar. Bintang kecil sepertimu tidak dapat menarik perhatian kami. Dan aku sudah menemukan juru bicara baru, dan aku tidak membutuhkanmu lagi. Cepat keluar dari sini, kalau tidak udara tidak ada lebih segar lagi. Puan Su, Anda tidak bisa membunuh mereka semua. Meskipun saya tidak terlalu terkenal, ada orang yang lebih terkenal dari saya di industri hiburan, tetapi biaya dukungan dari orang-orang itu pasti sangat tinggi. Tapi saya tidak butuh uang, bahkan makanan. Apapun yang terjadi, itu pasti sepadan. Jika kamu tidak menggunakannya, kamu akan rugi. Yang Bao Bao tidak berani memikirkan apapun sekarang. Jika Su Chen tidak memaafkan dirinya sendiri, hidupnya akan berakhir. Kamu tidak ingin aku memanfaatkan siapapun, itu tidak ada hubungannya denganmu, dan orang yang kutemukan masih tidak mengambil uang, mengapa aku harus memanfaatkanmu? Su Chen berkata dengan tenang.
Tidak mengambil satu sen pun. Para wanita di Departemen Hubungan Masyarakat tampak terkejut. Ini agak tidak mungkin, bukan? Siapa yang jelas-jelas sakit jiwa dan datang membantu secara gratis? Puan Su, Anda harus bijaksana. Ding dong. Kali ini, lift di Departemen Hubungan Masyarakat berdering lagi. Semua orang menoleh dan melihat ke atas, dan melihat seorang wanita muda mengenakan kacamata hitam dan topeng berjalan keluar dari dalam. Mengenakan jeans sederhana dan jaket berwarna pink dan putih, dia terlihat seperti seorang mahasiswa. Juru bicara yang saya cari ada di sini, Anda boleh pergi, kata Su Chen perlahan. Melihat wanita itu masuk, Yang Bao Bei berkata dengan keras. Puan Su, dia jelas seorang amatir. Meski sosoknya oke, dari segi ketenaran, dia pasti tidak sebaik milikku. Bab 472. Melihat wanita yang datang kemudian. Semua orang di Departemen Hubungan Masyarakat tahu jenis obat apa yang Su Chen jual di labunya. Tidak heran dia mengatakan bahwa juru bicara yang dia pekerjakan tidak mengambil uang. Ternyata saya menemukan seorang amatir. Dilihat dari penampilannya, dia hanyalah seorang mahasiswa. Sekarang grup Lin dapat memberinya kesempatan untuk tampil di TV dan membuat poster, akan aneh jika dia berani meminta uang. Tapi seperti yang dikatakan Yang Bao-Bao, betapapun bagusnya sosoknya, dia tidak terkenal sama sekali. Dibandingkan dengan Yang Bao-Bao, yang juga bebas, tidak ada keuntungan sama sekali. Siapa yang bilang padamu aku seorang amatir? Kata wanita yang memakai kacamata hitam. Setelah mengatakan ini, wanita itu melepas topeng dan kacamata hitamnya, memperlihatkan wajah berkulit putih tanpa cacat. Qin Mengyao. Itu sebenarnya penyanyi hebat Qin Mengyao. Suasana di Departemen Hubungan Masyarakat mengalami stagnasi singkat. Mereka tidak pernah memimpikannya. Su Chen dapat menemukan Qin Mengyao sebagai juru bicara. Dan mereka tidak memungut biaya sepeser pun. Kemampuan humas seperti ini sungguh luar biasa. Melihat Qin Mengyao, Yang Bao Bei dan Andi tercengang. Qin Mengyao adalah penyanyi wanita paling populer di Tiongkok. Benar-benar bintang wanita super lini pertama, dalam hal ketenaran, dia bisa melampaui Yang Bao-Bao sejauh puluhan blok. Jika dia juga datang untuk mendukung grup Lin secara gratis, hanya orang bodoh yang akan menggunakan Baby Yang. Kamu punya waktu 3 detik untuk pergi, kalau tidak kamu bisa keluar dari jendela. Adapun cara melakukannya, kamu bisa memilih sendiri. Ayo pergi sekarang, Tuan Su, harap tenang. Yang Bao Bei dan Andi pergi dengan putus asa. Itu telah hancur total. Saya terlalu malu untuk tinggal di sini. Puan Su, sudah lama tidak bertemu. Setelah Yang Bao Bei pergi, Qin Mengyao berinisiatif mengulurkan tangannya dan menyapa Su Chen. Karena masih ada orang luar, dia tidak menelepon Tuan Su, tetapi dia mengerutkan kening kecil saat berjabat tangan. Untuk kerjasama, saya butuh bantuan Anda. Bisnis Tuan Su adalah urusan saya. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, beritahu saya. Kerja bagus. Su Chen mengangguk dan berkata kepada Li Jiaxin. Beritahu dia tentang pekerjaan spesifiknya terlebih dahulu. Saya tidak akan terlibat dalam masalah selanjutnya. Anda bisa menanganinya sendiri. Oke. Li Jiaxin mengangguk berulang kali, itu adalah penyanyi hebat Qin Mengyao, dan pasti akan menjadi suatu kehormatan bagi leluhurnya jika dia memiliki kesempatan untuk berhubungan dengannya. Su Chen, kamu sebenarnya memiliki hubungan dengan Qin Mengyao. Ini luar biasa. Kamu tidak pernah mengatakan itu sebelumnya. He Xiying mencondongkan tubuh ke depan, garis lehernya terbuka lebar di depannya, dan ketika dia berbicara, bahkan pakaian dalam hitam di bawahnya pun terlihat samar-samar. Kamu tidak bertanya sebelumnya. Cepat menyingkir. Jangan memperlihatkan cangkir cemu. 36 Deku adalah yang disukai Su Chen. Departemen Hubungan Masyarakat berada dalam kekacauan sehingga Su Chen hampir dibutakan oleh berbagai pakaian dalam dan belahan otak. Su Bing terdiam beberapa saat. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Lupakan yang lajang, kenapa anak-anak yang berumur 2 atau 3 tahun itu ikut bersenang-senang? Apa yang kamu lakukan? Cepat kembali bekerja, kata Su Bing dengan serius. Gadis-gadis itu mengerutkan bibir, menggumamkan beberapa kata, dan kemudian kembali ke tempat duduk mereka. Su Chen, datanglah ke kantorku. Engah. He Xiying menyemprotkan seteguk air matang. Bos Su, apa maksudmu? Mari kita menjauh dari Su Chen. Lalu panggil dia ke kantor dan nikmati sendiri. Kamu tidak bisa makan daging sendiri. Kami bahkan tidak bisa minum supnya. Oke, biarkan dia tinggal di sana, aku tidak akan mencarinya lagi. Su Bing merasa tidak berdaya untuk beberapa saat dan bahkan ingin mati. Bos Su, saya ingat Anda mengatakan pada siang hari bahwa jika Su Chen dapat menangani kerja sama tersebut, Anda akan memberinya bonus. Anda tidak akan melupakannya, bukan? Ya, lagi pula Anda juga Menteri Hubungan Masyarakat. Jika Anda tidak menepati janji, akan sulit meyakinkan publik di masa depan. Lupakan bonusnya, biarkan dia mentraktirmu makan malam. Oh ye, Su Chen yang terbaik. Ya, aku mencintaimu. Makan, baru tahu cara makan. Mata indah Su Bing berputar, kamu putuskan tempatnya dan beritahu aku nanti. Pergi ke restoran kapal pesiar sungai. Aku sudah lama ingin makan di sana, tapi aku kekurangan uang, jadi aku tidak akan sopan kepada bos Su.
Su Bing tersandung dan kakinya hampir terkilir. Gaji setengah bulannya hilang. Su Chen, kamu bisa mengambil mobilku malam ini dan kita akan pergi ke sana bersama. Aku tidak akan pergi, kamu boleh pergi. Su Chen tidak tertarik dengan pertemuan seperti ini. Saya benar-benar tidak ingin berpartisipasi. Su Chen, jika bukan karena kamu saat makan malam hari ini, mustahil bagi bos Su untuk melakukan pertumpahan darah. Jika kamu tidak pergi, tidak ada gunanya kami pergi. Benarkah? Apakah kamu tidak punya ekspektasi untuk bersantap bersama wanita cantik seperti kami? Dan aku sama sekali bukan peminum yang baik. Aku akan jatuh pingsan setelah hanya satu kali minum. Bahkan jika kamu membawaku ke hotel untuk berhubungan seks, aku tidak akan bisa bangun. Terlebih lagi, tubuhku sangat fleksibel dan saya dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Su Chen, apakah ini benar-benar perusahaan yang serius? Su Chen, ikut saja dengan kami. He Xiying meraih lengan Su Chen dan terus menggosoknya. Di sisi lain, Zhang Ying tidak mau kalah dan meraih lengan Su Chen yang lain. Kalau begitu ayo pergi bersama malam ini, kata Su Chen tanpa daya. Oh ya, Su Chen, apakah kamu lebih suka stoking hitam atau stoking berwarna daging? Putih juga bagus. Aku punya semua warna yang kamu suka, kata He Xiying sambil memegang beberapa pasang stoking. Maumu? Kalau begitu aku akan memberimu stoking hitam. Dalam sekejap, seluruh kantor dipenuhi musim semi. Tak hanya He Xiying, wanita lain juga melepas stokingnya dan menggantinya langsung di depan Su Chen. Su Chen mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Lin Ruohan, menanyakan apakah dia akan pergi. Lin Ruohan dengan tegas menolak. Ini adalah pesta makan malam untuk rekan-rekan satu departemen. Jika dia, Sang CEO, pergi ke sana, orang lain mungkin tidak akan berminat untuk makan. Su Chen mengerutkan bibirnya. Saat dia makan malam bersama tentara salib, dia sepertinya belum pernah melihat mereka ditahan. Tepat jam 5. Seluruh departemen hubungan masyarakat bersorak. Ayo kita makan malam besar. Sebelum Su Chen bisa melakukan apapun, dia diseret oleh para wanita itu dan berjalan ke tempat parkir di tengah keramaian. Su Bing berada di belakang, menatap Su Chen dengan tatapan buruk. Dia jelas-jelas mentraktir tamu makan malam, jadi mengapa dia orang yang paling populer? Apakah masih ada keadilan surgawi? Jiangxiang Cruise Restaurant adalah restoran unik di China Shipping. Apalagi di malam hari, nikmatnya bisa menikmati pemandangan sepanjang sungai sambil makan. Tapi harga di sini juga relatif tinggi. Hanya pekerja kera putih kelas atas seperti Su Bing yang mampu membeli tempat seperti itu. Setelah memarkir mobil, Su Bing hendak keluar, tetapi tiba-tiba dia melihat sesosok tubuh dan sedikit mengernyit. Mungkinkah itu dia? Bersambung.